سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Yang perlu kita luruskan dulu masalah iman. Kira-kira dulu di waktu kita ada di sana dan teman-teman kita yang masih ada di sana, makna iman menurut mereka itu apa kira-kira? Sekarang tinjauannya adalah karena pada kenyataannya Jokam tidak diajari definisi iman, apa itu arti iman sesuai dengan pemahaman para ulama berdasarkan kitab dan sunnah, dan juga tidak sering dibahas masalah rukun iman. Rukun iman nggak pernah dibahas. Ya, umpama ada paling sepintas tapi nggak ada bahasannya. Akhirnya apa? Timbullah syubhat dalam masalah ini. Syubhat itu pengertian-pengertian yang tidak benar tapi yakin bahwa itu benar. Ini sulit loh mau membongkar ini. Nah, coba saya tanya, pernyataan saya pertama ini yang tertulis ini, selama jenengan ada yang puluhan tahun di jamaah, pernahkah didetailkan iman itu begini, terus rukun iman itu harusnya begini, pernah kamu? Tidak pernah. Yang ada nasihat pokok satu-satunya iji ini kan gitu aja. Nah, karena tidak pernah diungkap itu, bagaimana para ulama mengartikan iman, bagaimana mendefinisikan iman, akhirnya timbullah syubhat. Di mana letak syubhatnya? Secara umum jamaah Jokam tidak mengerti apa itu makna iman yang sebenarnya. Jika kita ingin mengetahui makna iman, ciri-ciri iman menurut mereka, bisa kita nilai dari 1. Keyakinan, 2. Ucapan, 3. Cara berinteraksi mereka dengan kaum muslimin yang lain. Coba, pertama keyakinan, kita ingat-ingat masa lalu lah. Apalagi yang baru kan masih nempel itu, belum begitu hilang total. Ingat ucapan, keyakinan, ucapan, lalu bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan kaum muslimin yang lain. Ini contoh diantaranya, contoh ucapan mereka. Kenapa kita tulis mereka? Karena kita sudah tidak termasuk mereka. Jangan ucapan kita zaman dulu boleh, zaman kita dalam dulu. Contoh ucapannya gini, orang iman ya jamaah kita ini. Selain jamaah kita, ya bukan orang iman. Itu wong jopo itu. Orang luar, kafir itu. Nah, sekarang saya tanya, ini saya mengada-ngada apa tenan nih? Sungguh kan? Ada kan? Nah, ada. Siapa yang bilang berarti itu lupa ingatan. Siapa yang bilang selain ini lupa ingatan ya. Coba ucapan seperti ini kan sudah bisa kita ambil arti bahwa punya keyakinan bahwa yang iman ya hanya kita, hanya mereka tok yang iman, lainnya kafir. Makanya dia ngomong kayak begitu. Terus kedua, contoh lagi, ketika dijumpai di suatu daerah ada orang yang pertama kali masuk Jokam, maka dia dijuluki penginsap awal, penginsap lama, awalul mu'minin. Berarti mereka menganggap kaum muslimin yang lain belum iman, belum insaf. Padahal insaf itu kan insaf dari kafir menuju Islam, namanya mu'allafati qulubuhum. Nah, ucapan seperti ini itu secara jelas bahwa menganggap bahwa yang Islam yang belum masuk Jokam belum Islam. Nah, penginsapan. Ini saya mengada-ada apa asli ada? Asli. Penginsap baru itu. Nah, mulanya semangat ngajinya penginsap baru menunggu lah. Penginsap baru lagi. Baru sah Islamnya. Baru sah Islamnya. Berarti intinya yang iman hanya yang Jokam. Nah, terus kira-kira apa sih yang ada di benak Jokam tentang iman itu? Kalau pergi kemana-mana selalu mencari teman dan tempat atau jujukan masjid Jokam di daerah yang dituju.
Nah, mereka disebut dengan istilah bolo dewe, wonge dewe, bahman. Dilengkapi. Yang biasa coba, apa lagi? Dulur dewe, podo-podo jamaahe, podo-podo wong imane, kan gitu. Nah, itu masuk itu dalam perasaan pokok, kan yang ditulis yang kontrak kerja yang sekolah di sana usahakan kos di tempat, kosnya di tempat jamaah kita. Kalimat-kalimat giringan-giringan seperti ini secara umum nanti akan menjadi definisi keyakinan iman. Arti iman itu seputar apa? Kalau belum ketemu masjid Jokam dan terpaksa harus di masjid umum, mereka menghindari sholat jamaah yang didirikan saat itu, ya kan? Atau bahkan berani menunda sholat sampai di luar waktu. Yang penting ketemu masjid Jokam. Kalau sudah bertemu sama Jokam merasa senang, tenang. Apa alasannya? Keyakinannya karena merasa berkumpul sesama iman menurut keyakinan mereka. Kenapa ini semua terjadi? Nah, inilah gambaran dari makna keyakinan, ucapan-ucapan, berinteraksi yang itu menggambarkan makna iman dan ciri-ciri iman menurut Jokam. Kesimpulannya, arti iman menurut Jokam kalau dilihat dari ucapan, keyakinan, kemudian bermuamalah itu adalah orang yang menetapi jamaah Jokam, beramir, berbaiat, bertaat, menetapi 5 bab, menetapi cara atau model ibadah Jokam. Coba masih kalau ketemu, contoh saya, ada orang ibadah sholat Allahu Akbar, dada sini dianggap Jokam nama badan waktu itu. Jopo ini misalnya Salafi padahal kutub sitah ada. Terus ada. Itu alasannya penyeragaman. Tapi lama-lama ya yang awam di bawah menganggap itu Jokam. Dengkul dhisik. Syekh Masjidil Haram, Syekh Masjidil Haram Syekh Abdullah Siri. Syekh itu guru dan itu anggota Dar Ifta yang menjawab pertanyaan di masjid itu wakil kepala sekolah Mahat Haram, datang karena dengkul dhisik. Dengkul sik iki lho. Wah, berarti tutup jamaah wae dhewe. Jamaah. Akhirnya datang yang berikutnya wakil 4, salah satu orang oleh ngimami ora sah itu. Nah, coba. Kan itu kan model tanda iman itu. Karena kalau nggak ada ciri khas ibadah khusus itu berbeda sedikit. Wah, ini alamat ini, alamat. Berucap, berperilaku dan berpenampilan khusus yang menjadi ciri khas Jokam, seperti ucapan alhamdulillah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suruh cari hadisnya. Mana di hadisnya ada alhamdulillahnya? Nggak ketemu sampai kiamat sama nyari. Walaupun alhamdulillah itu bagus, baik, memang baik, tapi digandeng dengan jazakallah khairah itu mana dalilnya? Nggak ada. Yang ada jazakallah khairah. Tuh, nek sampai gak jazakallah khairah atau khairul jaza, atau nggak ada alhamdulillah ya, wah itu awake dhewe amal soleh. Amal soleh nek itu suatu keistimewaan. Sak dermo karena Allah. Nah, sak dermo karena Allah. Muga-muga Allah paling barokah. Jadi ada nggak bunyi begitu penasehat itu kurang mantap. Kurang mantap. Jadi kayak ada ciri-ciri khas yang nanti nisbatnya kepada nanti. Mereka begitu kayak dudu wong iman. Bukan orang iman. Mangkul, musnad, muttasil, 5 bab, 4 tali keimanan. Senajan dadi keset sing penting jamaah isi wani susuk, ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Surga pasti ini yang secara syar'i saudara, masya Allah, ini kesombongan luar biasa. Dan ini ucapan yang tidak boleh, dilarang dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para ulama. Memastikan itu nggak berani. Semua takut kepada Allah, takut amalnya kurang. Walladzina yu'tuna ma atau
walladzina yu'tuna ma atau wa hum wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah yang banyak Bapak. Orang iman yang sesungguhnya itu dia memberikan sesuatu, dia beramal soleh banyak, tapi hatinya takut kepada Allah, takut amalnya kurang, amal oleh Allah, ikhlasnya tidak ada kok, surga pasti. Nah, itu mutlaknya tidak boleh, memang tidak. Tapi kalau karena membuat seseorang menjadi seakan-akan wah surga sendiri, pasti sudah nggak mungkin meleset lagi. Nah itulah kehilangan namanya khauf kan. Nah, para yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab, harusnya berimbang. Surga pasti, mana lagi? Ini misalkan contoh lagi, baju untuk laki-laki, celana di atas mata kaki, baju batik. Enggak, coba dilihat baju batik ini ciri khas. Nah, jadi ciri khas. Makanya coba kalau bagian untuk imang-imang itu, ada kain batik semua. Ini contoh kecil aja, contoh kecil. Jadi ciri khasnya dilarang pakai gamis belakangan ini. Nggak boleh pakai gamis. Kalau sampai pakai sekarang ini pakai, wah CRK ini lah gitu. Nah, ini orang menyimpang ini. Kalau mau ditulis lagi pakai jenggot, pakai jenggot. Ya, kalau mau selamat mereka harus gunduli jenggotnya. Kalau sampai nginggu jenggot bahaya. Untuk perempuan berjilbab slem, slem, tahu slem nggak? Slem yang terusan yang dijual itu. Itu sudah jadi ciri khas. Tidak boleh pakai cadar, kaos kaki, memang nggak boleh. Kalau sampai pakai, sampai jangan di daerah, di pusat itu ada tim khusus membersihkan itu. Pakai kaos kaki, apalagi pakai cadar. Sekarang aja yang agak ini karena pakai masker gini, Nah, kaos kaki, bahkan kalau ada yang kerudungan panjang lebar dianggap menyimpang kepahamannya. Bisa terjadi begitu di suatu tempat. Itu tidak umum. Kalau sampai panjang, dulu waktu saya dan teman-teman masih ada di pondok itu dibatasi harus pakai kerudung yang nutupi gini. Sekarang kita lihat sudah balik asal lagi. Nauzubillah min dzalik. Inilah doktrin penyimpangan dalam agama karena mendefinisikan iman dan membuat ciri-ciri iman tidak mengikuti Quran dan Sunnah serta tidak mengikuti kesimpulan para ulama. Inilah syubhat atau kesalahan, namun diyakini kebenarannya. Jadi saya tegaskan lagi, coba jangan semua mengingat-ingat, karena tidak ada ajaran apa itu iman, apa itu rukun iman, sehingga yang ada di benaknya Jokam ya, yang iman ya iki pokoknya iki. Jadi definisi iman dan ciri-ciri imannya itu yang biasa mereka lakukan itu. Ini betul. Jadi nggak ada definisi khusus masalah iman yang dibahas oleh para ulama, itu nggak pernah dipelajarkan. Sehingga apa, pokoknya jamaah ya iman, gak jamaah ya kafir. Pokoknya ini bayat iman, gak bayat kafir. Gitu aja. Sambung tertib iman, gak sambung berazal lepas hilang imannya. Iku putar di situ. Munyer di situ aja iman. Nah, seperti ini salah. Ini secara dalil Quran hadis salah, karena Allah Rasul tidak mengajari bahwa iman muambrak segitu kepada ahkam-ahkam, kepada akhlak, kepada baju-baju, barang ciri-ciri iman. Nggak ada seperti itu. Ada seperti itu. Allah Rasul sudah menyebutkan iman itu ini. Nah, nanti kita bahas di bawahnya ini. Para ulama juga sudah menyimpulkan hal itu. Baik. Sebelum membahas secara detail definisi arti iman yang benar, maka kita harus mengerti urutan tahapan-tahapan dalam menetapi agama. Bahasa Arabnya para ulama memberikan judul namanya Maratibuddin. Urutan-urutan, tingkatan-tingkatan orang netepi agama Islam. Tingkatannya seperti apa Maratibuddin? Islam terlebih dahulu, lalu iman, kemudian ihsan.
Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita muslim, kalau kita orang yang ingin masuk surga betul, selamat dari neraka, yang sudah diambil kata-kata yang terus kita dengar zaman dulu, urutannya ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan inilah yang ditetapkan oleh para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang. Katakan maratibuddin, tidak ada tingkatan agama baiat dulu, lalu ngaji, ini, lalu ini. Agama ini urutannya. Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Nah, ini tertuang dalam hadis ini. Ini oleh para ulama dinamai, dijuluki hadis Jibril. Hadis Jibril. Kalau di Masjidil Haram seperti Syekh kami, Syekh Yahya, kalau nyampaikan hadis ini, beliau selalu mengomentari salah satu bahasanya gini. Hada hadithu Jibril, hada hadithun azim. Inilah hadis langsung kejadiannya dengan malaikat Jibril. Inilah hadis yang sangat agung, yang sangat agung, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Karena agamanya ini isinya. Jadi kalau orang bicara beragama, ya ini yang digali, apa artinya, yang diperluas, ya ini tiga hal ini: Islam, iman, ihsan. Saya sangat terkesan dengan kalimat itu karena waktu awal-awal mengaji mendengarkan Syekh begitu. Terus saya mikir gini waktu itu, ya Allah, salah berarti aku ini. Sing hadithun azim itu alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Itu yang saya dengar dari kecil, hadithun azim. Ternyata hadithun azim ini ternyata bukan ya semua guru-guru mesti begitu. Kalau sudah ketemu hadis ini, cara Jawa, iki rela intine wong netepi agama iki, swargamu iki. Itu. Surga kamu ada di sini, ini di tiga hal ini. Itu kamu jangan lupa. Makanya ini kalau orang belajar di sini kan ada di Arba'un Nawawiyah ini di SMP. Kalau di sana SMP harus sudah hatam, sudah hafal Arba'un Nawawiyah di Ma'had Haram itu. Allah